Dan bagaimana cara menghancurkan nizam ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit. Ora usah NU-NU-nan, sing penting ahli sunnah wal. Engko dedine kaya nang zaman Syarif Husain dipecel kepenak. Tuh. Maaf ya. Aku sekedar fanatik masalah karo NU. Dan sekarang coba kita dengarkan bagaimana komentar beliau ketika setelah membuat Jatma Aswaja. Untuk mengenalkan Jum'iyah Tarekoh Muktabarah ingkang enggal, jenengan wong penganut tarekoh ben duwe wadah malih. Niki pengurusipun. Ya sebenarnya enggak apa-apa, enggak apa-apa, itu hak beliau sendiri. Cuma kan kalau beliau itu punya malu ya. Ingat kata-katanya sebelumnya. Kalau sampai tidak ber-NU ya, ini kan berarti beliau telah menelan ludah. Kenapa itu dianggap sebagai kebenaran? Karena beliau tidak bisa menunjukkan protes. Saya yakin kalau dari Habib Lutfi itu tidak melakukan hal semacam itu, saya yakin pasti sudah ada counter yang luar biasa. Inilah yang perlu dipahami oleh para kibin-kibin seperti Gus Arya yang mengatakan, mana buktinya, mana buktinya. Buktinya jelas sekali bahwa Habib Lutfi tidak ada upaya untuk membantah itu semua. Itu adalah sudah menjadi bukti yang sangat. Kalau memang beliau itu sibuk dengan ibadahnya, kenapa masih mengurus hal semacam itu? Kenapa perlu membuat Jatma, dan kenapa perlu membuat Jatma Aswaja dan kemudian sampai dipublikasikan, disiarkan, dan kemudian ini rencananya mau diadakan di Istiqlal? Apakah ini masih layak dianggap tidak ingin mengurusi urusan? Perlu saya jelaskan di sini bahwa kenapa banyak orang mengkritik, kenapa banyak orang ribut mengkritik Habib Lutfi. Tujuannya adalah ingin mengedukasi masyarakat, ingin menginformasikan kepada masyarakat, ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Jatma yang didirikan oleh Habib Lutfi itu adalah bukan NU. Hanya ingin menunjukkan itu, tidak ingin resah mengurusi dan sebagainya, sebagaimana yang dituduhkan oleh Gus Arya kepada orang-orang yang sedang membahas Habib Lutfi. Para pemirsa semua, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia. Ini ada pernyataan lama dari Habib Lutfi yang sangat menarik untuk kita dengarkan ya. Karena pernyataan lama beliau ini sangat bertentangan dengan apa yang sudah beliau lakukan saat ini, yaitu dengan membuat Jatma Aswaja. Dengan membuat Jatma Aswaja. Komentar lama ini tentu sangat menarik sekali untuk kita perdengarkan. Karena apa? Karena ini berisi ketika beliau itu sangat menganggap begitu pentingnya kita itu ber-NU ya. Tidak hanya Aswaja tapi ber-NU ya. Coba kita dengarkan sejenak komentar beliau ini yang lama, atau bisa dikatakan ini kaul qadim ya. Kita dengarkan. Pemaneh sering ucapake maaf saja, kebetulan gue jadi itu rumah santri. Merasa NU-NU-nan, yang penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk gue. Ingat, kita hanya mengulas ataupun mensyarai. Kenapa Syarif Husain tidak mempunyai kekuatan? Karena nizam ahli sunnah wal jamaah pada waktu zaman Syarif Husain tidak sempat dibikinkan wadah. Itu rahasianya. Maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah. Karena apa? Ma indahun nizam. Hanya kekuatan agama saja, al-Islam sudah, ahli sunnah wal jamaah sudah. Tapi untuk nizam memperkuat ini lemah. Dan bagaimana cara menghancurkan nizam ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit. Ora usah NU-NU-nan, sing penting ahli sunnah wal. Engko dedine kaya nang zaman Syarif Husain dipecel kepenak. Tuh. Maaf ya. Aku sekedar fanatik masalah karo NU. Nek sampean ora masalah, ora apa-apa nek sampean. Tapi gampang nenang teroko iso sampean tak tuding dhisik. Enak ae, rada galak sithik. Dan sekarang coba kita dengarkan bagaimana komentar beliau ketika setelah membuat Jatma Aswaja. Ya, kita dengarkan. Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Langsung Pak. Niki boten pengajiane boten ditunda berhubung untuk mengenalkan Jum'iyah Thariqah Muktabarah ingkang enggal jenengan wong penganut thariqah ben duwe wadah malih. Niki pengurusipun niki sing lenggah ten mriki sedaya niki mangke dipun badhe terangake. Monggo. Wonten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Anda semua pasti sudah mendengarkan bagaimana komentar beliau. Itu komentarnya singkat sekali. Kayaknya beliau Habibul Fidi komentarnya yang baru ya setelah pengurusan itu tidak ingin berbicara lama, langsung diserahkan kepada jajaran-jajaran beliau kepengurusan Jatman. Ya, seakan-akan ini mengisyaratkan, menunjukkan bahwa beliau ini seperti sudah sudah terdesak dan tidak punya kata-kata untuk diomongkan, untuk dibicarakan. Ya memang seperti inilah ya. Kita bisa bandingkan ya dengan kata-katanya beliau yang sebelumnya. Kita sudah dengar sendiri bagaimana beliau itu menunjukkan kecintaannya kepada NU, kata-katanya. Tidak hanya sekedar hanya aswaja saja, awas. Kalau sampai tidak ber-NU, kita akan mudah digilas, dipecel. Itu sudah jelas kata-kata beliau. Kita akan mudah dipecel, itu akan mudah dirobohkan. NU akan mudah dirobohkan kalau sudah tidak ber-NU. Tapi apa? Tapi apa daya ya, kita bisa lihat sendiri faktanya. Tapi bagaimana sikap beliau? Malah membuat Jatma. Oke, kalau seandainya beliau ingin membuat sebuah organisasi, silahkan membuat wadah thariqah. Tapi seharusnya untuk menghormati PBNU, untuk menghormati kata-kata beliau sendiri, ucapan beliau sendiri sebelumnya, bahwa kita itu harus ber-NU. Ya seharusnya justru beliau itu diam-diam membuat, ya silahkan diketahui untuk orang-orang yang masih muhibin kepada beliau, untuk para muhibin-muhibinnya. Seharusnya itu sikap yang diambil oleh Habib Lutfi. Bukan malah ini seperti dipertontonkan, ditunjukkan, bahkan nanti rencananya ini akan diadakan di di Masjid Istiqlal katanya. Dan ini tentu akan mengundang banyak kalangan dan saya yakin tujuannya jelas. Kalau memang ini arahnya nanti jadi di Istiqlal, ya jelas ingin menunjukkan, ingin memproklamirkan bahwa inilah thariqah. Beliau sudah membuat thariqah sendiri. Ya sebenarnya tidak apa-apa itu hak beliau sendiri. Cuma kan kalau beliau itu punya malu ya. Ingat kata-katanya sebelumnya. Kalau sampai tidak ber-NU ya. Ini kan berarti beliau telah menelan ludah beliau sendiri. Ini yang sangat kita sayangkan dari Habib Lutfi yang semacam ini ya. Dan yang juga sangat kita sayangkan sekali ya dengan adanya ditemukannya pemalsuan makam-makam. Ya, adanya makam-makam palsu yang sudah ditemukan dan itu arahnya siapa yang memalsukan, indikasinya adalah mengarah kepada beliau. Semuanya kepada beliau walaupun itu belum bisa dibuktikan. Tapi semua itu mengarah kepada beliau dan beliau tidak pernah memberikan klarifikasi, tidak pernah ikut memberikan penjelasan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa selama ini yang dituduhkan, yang menjadi dugaan kuat di kalangan masyarakat atau para YouTuber yang menjadi dugaan kuat mereka, berarti itu adalah sebuah kebenaran benar. Kenapa itu dianggap sebagai kebenaran? Karena beliau tidak bisa menunjukkan protes. Saya yakin kalau dari Habib Lutfi itu tidak melakukan hal semacam itu, saya yakin pasti sudah ada counter yang luar biasa. Mereka akan istilahnya membalas atau kemudian menuntut orang-orang yang mengatakan hal semacam itu kemudian dituntut ke persidangan. Dan sebenarnya dari kalangan orang-orang yang menduga kuat
bahwa Habib Lutfi adalah pelakunya. Memang sudah menunggu. Memang sudah menunggu seandainya Habib Lutfi melakukan kantor, melakukan istilahnya ganti, menyerang orang-orang yang menuduh beliau. Itu justru ditunggu-tunggu. Justru ini saatnya. Itulah saatnya mereka bisa membongkar kebobrokan dari Habib Lutfi itu sendiri. Justru itu sangat ditunggu-tunggu. Inilah yang perlu dipahami oleh para kibin-kibin seperti Gus Arya yang mengatakan, mana buktinya, mana buktinya. Buktinya jelas sekali bahwa Habib Lutfi tidak ada, ya, tidak ada upaya untuk membantah itu semua. Itu adalah sudah menjadi bukti yang sangat cukup. Ya. Cobalah berpikir dengan logika yang cerdas dan waras. Kemudian mungkin masih beralasan, loh itu tandanya kalau orang itu tidak mengurusi kalian, kalau orang itu sibuk. Kalau orang itu betul-betul sibuk, kalau Habib Lutfi itu betul-betul sibuk untuk ibadah mengurusi. Kenapa? Kenapa? Kemarin Jatman itu dari PBNU sendiri sudah memberikan surat untuk segera Habib Lutfi diundang. Tapi ternyata tidak datang. Kenapa? Setelah ada himbauan untuk Habib Lutfi sendiri, tapi kenapa tidak ada respon? Kalau memang beliau itu memang punya tujuan yang baik, punya etikat yang baik. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa ini Habib Lutfi memang tujuannya memang tidak ingin mengurusi hal-hal semacam itu, tidak mengurusi hal-hal receh. Beliau hanya mengurusi ibadah dan sebagainya. Tapi kenapa? Kok kemarin itu sampai memberikan teguran kepada orang-orang, kepada jajaran-jajaran beliau untuk tidak menghadiri Jatman yang ada di Surabaya. Kalau memang beliau itu sibuk dengan ibadahnya, kenapa masih mengurus hal semacam itu? Kenapa perlu membuat Jatma, dan kenapa perlu membuat Jatma Aspaja dan kemudian sampai dipublikasikan, disiarkan, dan kemudian ini rencananya mau diadakan di Istiqlal? Apakah ini masih layak dianggap tidak ingin mengurusi urusan dunia? Bukankah tindakan-tindakan ini sangat bertolak belakang? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beliau sangat berambisi sekali. Ingin selalu dianggap sebagai pemimpin ketua Jatman. Jadi ketika beliau dilengserkan, ya, didemisionerkan oleh dari PBNU, tidak menjadi pengurus lagi di Jatman, beliau menunjukkan kalau sikapnya seperti ini menunjukkan kalau beliau tidak terima. Tidak terima. Kalau orang terima, itu pasti ya seandainya mau mendirikan itu perkumpulan Thariqah yang baru, ya tidak perlu dipublikasikan, tidak perlu diperlukan. Kalau bisa diam-diamkan, biar apa? Tidak melukai NU, tidak melukai warga NU, tidak melukai orang-orang yang sangat ber-NU sesuai anjuran dari beliau sendiri. Inilah ya, menunjukkan haus kekuasaan, sangat ingin sangat senang duniawi, sangat ingin duniawi. Silakan kata-kata saya ini dianggap mungkin ini sebuah tuduhan dan sebagainya, tapi lihatlah faktanya. Siapapun yang melihat sikap Habib Lutfi saat ini dengan mendirikan Jatma yang baru, siapapun pasti akan sependapat, pasti banyak yang akan sependapat dengan seperti saya, bahwa Habib Lutfi sangat berambisi sebagai ketua, sangat berambisi dianggap sebagai ketua. Jadi beliau tidak akan menunjukkan beliau tidak terima kalau tidak menjadi ketua di Jatman. Ya. Kalau seandainya beliau ridho saja, ya tidak apa-apa, seharusnya dilengserkan, tidak apa-apa, tidak dianggap sebagai. Kalau memang tujuannya murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya biarkan. Kalau memang beliau diangkat sebagai ketua, nanti masyarakat akan mengangkatnya sendiri. Bukan beliau membentuk seperti ini. Kalau memang membentuknya hari ini itu memang kalau memang atas dorongan dari para muhibin, beliau memang atas dorongannya. Ya seharusnya kalau beliau itu bijaksana, kalau memang tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingin mengurus urusan dunia, tidak perlu dipublikasikan. Kalau perlu ini diam-diam, itu justru akan semakin mengangkat derajat beliau kembali. Semoga dengan kejadian ini, ya fakta-fakta ini, melihat realita ini,
tentu para muhibin atau orang-orang yang masih fanatik udah dengan Ba'alawi, terutama kepada Habib Lutfi, semoga mereka terbukakan dengan fakta-fakta ini. Lihatlah komentar beliau Habib Lutfi yang sebelumnya. Anda coba resapi komentar Habib Lutfi yang sebelumnya dengan bagaimana beliau katanya sangat sudah kadung terlanjur cinta kepada NU, fanatik kepada NU. Waktu itu seperti itu. Coba bayangkan, Anda bandingkan dengan sikap beliau Habib Lutfi saat ini. Anda resapi sendiri, kita tidak usah perlu menggurui. Kalau Anda memang peka, menggunakan logika Anda, menggunakan hati nurani Anda untuk menilai semacam ini, tidak selalu tuduh, tidak selalu menjadi seorang, menuduh orang seenaknya, yang membahas Habib Lutfi, yang mengkritik Habib Lutfi, kejadian Habib Lutfi seperti ini. Saya yakin Anda akan menemukan kebenarannya itu. Anda akan merasakan kejanggalan yang luar biasa dari apa yang sudah dilakukan oleh Habib Lutfi. Karena ini sudah merupakan bentuk realita dan fakta. Dan ini perlu saya jelaskan di sini bahwa kenapa banyak orang mengkritik, kenapa banyak orang ribut mengkritik Habib Lutfi. Tujuannya adalah ingin mengedukasi masyarakat, ingin menginformasikan kepada masyarakat, ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Jatma yang didirikan oleh Habib Lutfi itu adalah bukan NU. Hanya ingin menunjukkan itu, tidak ingin resah mengurusi dan sebagainya sebagaimana yang dituduhkan oleh Gus Arya kepada orang-orang yang sedang membahas Habib Lutfi. Tujuannya adalah apa? Mengedukasi masyarakat biar mereka paham bahwa itu bukan NU. Kalau sudah tahu mereka itu bukan, silakan nanti. Itu tujuannya. Bukan resah, tapi mengedukasi, memberitahu kepada masyarakat. Agar mereka tidak tersesat. Kenapa? Agar mereka tidak tersesat. Karena kami yang melihat fakta-fakta tentang Habib Lutfi seperti itu, kami sudah menilai bahwa itu adalah tindakan yang bisa menyesatkan umat. Ya, silakan Anda kalau masih ingin membenarkan, silakan. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.